Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahri Raditya Putra Alifian, bisa dipanggil Fahri, dari absen 11 kelas 10 3. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Kerajaan Sriwijaya? Sriwijaya itu adalah sebuah kerajaan yang berdiri saat abad ke-7 dahulu. Itu merupakan kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Kenapa kok bisa dikatakan kerajaan maritim terbesar? Ya karena penduduknya atau ekonomi maritimnya sangatlah maju, sehingga dikatakan negara maritim yang paling besar di Nusantara. Nah, untuk tempatnya Kerajaan Sriwijaya itu di mana aja sih? Nah, untuk tempatnya Kerajaan Sriwijaya itu bertempatan di Palembang ya teman-teman ya. Jadi, kabarnya Sriwijaya pernah menjadi simbol kebesaran Pulau Sumatera pada masa lalu. Bahkan, kebesaran Sriwijaya disebut-sebut dapat menandingi Majapahit yang berada di Jawa Timur. Sriwijaya sendiri memberikan banyak pengaruh pada perkembangan sejarah di Asia Tenggara. Oleh karena itu, kehidupan sosial mereka menjadi topik yang sangat menarik untuk dibahas. Selama berjaya, masyarakat Kerajaan Sriwijaya sering berbaur dengan perdagangan dari luar daerah. Pada saat itu, memang banyak kapal-kapal asing yang singgah di pelabuhan di wilayah Sriwijaya. Untuk berkomunikasi dengan para pedagang, mereka menggunakan bahasa Melayu kuno. Budaya asing seperti India juga turut berkembang di kerajaan ini. Contohnya, penggunaan nama khas India serta penyebaran agama Hindu-Buddha yang berkembang pesat. Orang Cina yang pernah singgah di Sriwijaya pun pernah menjelaskan bahwa di sana banyak pendeta dari luar negeri yang datang untuk berguru atau belajar bahasa Sanskerta dan kitab suci agama Buddha. Karena itulah, kehidupan Kerajaan Sriwijaya sangat beragam dan unik. Walau begitu, mereka tetap dapat hidup rukun dan bersatu di bawah kekuasaan Sriwijaya. Kehidupan politik di Kerajaan Sriwijaya. Jadi, Kerajaan Sriwijaya menganut sistem kedatuan. Dari berbagai prasasti yang ditemukan, sistem pemerintahan Kerajaan Sriwijaya itu adalah kedatuan, yang berarti perkumpulan para datu. Nah, datu sendiri itu berarti orang yang dihormati atau sesepuh. Terdapat 3 alasan mengapa Kerajaan Sriwijaya itu disebut kerajaan kedatuan. Nah, yang pertama, sistem Kerajaan Sriwijaya itu tidak sekuat dengan kerajaan lainnya. Dan yang kedua, Kerajaan Sriwijaya berfokus pada bidang perdagangan dan jaringannya. Dan yang ketiga, sistem kedatuan itu disebabkan oleh adanya proses penyebaran agama Buddha yang kuat di Indonesia hingga ke Asia Tenggara. Oke, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Arya Dwi Saputra dari kelas 10 3 nomor absen 15. Saya akan menjelaskan tentang kehidupan ekonomi di Kerajaan Sriwijaya. Selain karena kemampuan dalam di bidang perdagangan laut, kesuksesan Kerajaan Sriwijaya juga tidak lepas dari letaknya yang memang tergolong strategis. Kerajaan Sriwijaya yang sedang berkuasa dan beraktivitas di sekitar mendapat banyak keuntungan dari aktivitas negara. Para pedagang asing dari kedua negara rutin sehingga di pelabuhan Sriwijaya, baik untuk sekedar beristirahat maupun membeli bekal pelayaran seperti mengisi air minum dan makanan. Di sini saya ingin menyampaikan tentang Sriwijaya mengalami kemunduran sekitar abad 12 yang antara lain disebabkan oleh sebagai berikut. Serangan Kerajaan Medang Kamulan Jawa Timur di bawah Raja Dharmawangsa pada 990 Masehi. Saat itu Sriwijaya diperintah oleh Raja Sudarniwaweda. Meski tidak berhasil, serangan ini cukup melemahkan Sriwijaya. 2. Serangan Kerajaan Cholamadala dan India pada 1923 Masehi dan 1030 Masehi. Tidak ada sumber tertulis tentang sebab terjadinya serangan tersebut, tetapi
Diperkirakan masalah politik dan persaingan perdagangan. 3. Negara yang pernah ditaklukkan seperti Linggor, Tanah Genting, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda satu persatu melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Hal ini tentu saja berakibat pada kemunduran ekonomi dan perdagangan. 4. Terdesak oleh kerajaan Thailand yang menggambangkan kekuasaan sampai semenanjung Malaysia. 5. Serangan Majapahit pada 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Sejak itu berakhirlah kekuasaan Sriwijaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.